Kesuksesan timnas Indonesia bersaing di babak round 3 benar-benar mampu menyita perhatian, khususnya dari para rival skuad Garuda di ASEAN, di mana kali ini Thailand dan Malaysia sama-sama sepakat jika kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa membuat level timnas Indonesia meningkat pesat. Bahkan menurut sejumlah laporan yang ada, dengan melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini, membuat tim-tim Eropa seperti Rusia, Uzbekistan hingga Kazakhstan mengantri untuk menjajal kekuatan baru Indonesia. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi, meskipun sampai detik ini, trofi impian dari lokal Pred, yakni AFF masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah arahan Ketua PSSI yang keren, Erick Thohir. Dan itu sejatinya sudah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Ya, di ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi. Sampai akhirnya gak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Bahkan tak sampai di situ saja, perjuangan Indonesia terus menyita perhatian dunia ketika Indonesia tergabung di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, dan juga Cina. Meski menjadi tim debutan dan memiliki ranking FIFA yang paling rendah, namun nyatanya mereka mampu bersaing dan hingga saat ini Indonesia berada di peringkat 4 dengan mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Melihat segala perubahan yang ada, membuat timnas Indonesia menjadi sorotan tim-tim top di Asia maupun Eropa. Bahkan tak sedikit yang menganggap kalau saat ini Indonesia adalah tim paling seksi di Asia. Alasannya jelas, bergabungnya sejumlah pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa membuat Indonesia menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan. Gak sampai di situ saja. Nama besar Patrick Kluivert, Danny Lanzet, Alex Pastoor, dan juga Jordi Cruijff membuat tim-tim top Eropa cukup penasaran untuk mencoba kekuatan timnas Indonesia. Mulai dari Rusia yang telah lama mengajukan diri, kini disebut makin ngebet, bahkan khusus buat Rusia sampai rela uji coba lawan tim muda aja nggak apa-apa. Kepastian ini diungkapkan oleh media Rusia langsung. Menurutnya, saat ini ada 3 opsi lawan Rusia di pertandingan tersebut, yakni tim nasional Indonesia, timnas junior yang pemainnya berusia di bawah 21 tahun, dan opsi yang paling mungkin adalah junior yang berusia di bawah 17 tahun. Tulis media di sana, RIA Novosti. Menariknya, makin kesini makin banyak aja yang berminat menantang kekuatan perkasa Garuda yang sekarang diisi oleh pemain Eropa, layaknya Kapten J, Ole Romani, Kevin Dix, dan masih banyak lagi. Melansir dari Bola Sports, Uzbekistan hingga Kazakhstan menjadi lawan terbaru yang ingin menjajal kekuatan timnas. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata laporan itu bermula dari akun Twitter Voice of Russia yang menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Rusia telah mengajukan diri akan mengundang Uzbekistan dan Kazakhstan juga untuk menggelar mini turnamen di Indonesia. Bahkan ada kemungkinan mengundang negara tetangga seperti Malaysia sekalian. Timnas Rusia akan bertanding versus Timnas Indonesia di jeda internasional September 2025 ini. Pertandingan akan berlangsung di Moskow atau Jakarta. PSSI ingin pertandingan di Stadion GBK. Selain itu ada rencana mini turnamen mengundang timnas Malaysia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Tulis akun Twitter @voiceofrusia.
Selain dari media, rencana latih tanding Rusia di mini turnamen dengan timnas Indonesia itu juga diperjelas oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchenov, baru-baru ini. Di mana ia menyebut rencana itu sebagai ide baru yang mungkin akan didiskusikan kembali. Pertandingan itu bisa diadakan di Rusia atau di Indonesia. Ada juga ide lain, yaitu menggelar turnamen kecil dan mengundang beberapa tim nasional lain, misalnya Malaysia. Dengan begitu, saat tim kami datang ke sini, mereka akan memainkan beberapa pertandingan. Pada prinsipnya, timnas Indonesia menyatakan kesiapannya dan mereka memang tidak keberatan, bahkan tertarik. Kami sedang melakukan pembahasan dan sangat berharap sesuatu bisa benar-benar terrealisasi pada September 2025. Tegas Sergei Telchenov dinukil dari media Rusia, RIA Novosti. Jelas, hal ini memang belum dapat dipastikan sebelum Erick Thohir mengkonfirmasi. Yang jelas, semua sedang diupayakan oleh Rusia yang sangat ngebet banget. ASEAN akui Indonesia kini berada di level berbeda. Mantan pelatih Malaysia Kim Panggon mengakui perkembangan timnas Indonesia sejak masih dipegang oleh Sintayong. Dan kini perkembangan timnas Indonesia semakin oke dari waktu ke waktu. Apalagi dengan bergabungnya sejumlah pemain top macam Kevin Dix, Dean James, Messi Girls, dan juga Joy Pelupasi. Membuat nama Indonesia makin diperhitungkan di kancah dunia. Saya bangga dengan pencapaian Sintayong bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara. Dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang menjadi perwakilan Korea Selatan, kata Kim Panggon, seperti yang dilansir dari FIFA Plus. Di sisi lain, legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia. Baginya, dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia. Dia pun juga mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak dan terus berkembang, ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me, we fight the pain. Pemain Indonesia cukup antusias. Mengenai laga persahabatan semacam ini, beberapa pemain timnas yang baru seperti Ole, Emil, Joy Pelupasi, dan beberapa nama lain sejatinya belum pernah merasakan pertandingan persahabatan. Maka dari itu, mereka pun pastinya ingin merasakan persaingan yang lebih mudah guna bisa bermain lebih lepas juga. Sementara itu, Tom Hee justru memang ngebet bermain melawan negara tetangga layaknya Malaysia. Gelandang Almere City ini pernah mengakui bahwasannya ia sudah sangat menantikan laga derby panas menghadapi Harimau Malaya. Saya mempunyai beberapa mimpi, tentu saja bersama timnas. Sebenarnya mereka timnas memiliki derby yang nyata melawan Malaysia. Tidak, tetapi tentu saja akan menyenangkan memainkan permainan itu, ungkap Tom Hee dalam podcast The Highway miliknya. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya segala pujian yang terlontar tadi sejatinya harus bisa jadi motivasi buat timnas Indonesia untuk lebih berkembang. Dan jangan sampai segala euforia yang ada saat ini membuat semua lupa kalau masih ada 2 laga lagi yang sangat menentukan langkah Indonesia ke round 4. Untuk itu, tetap semangat buat semua elemen Garuda. Perbaiki apa yang harus diperbaiki dan tingkatkan apa yang mesti ditingkatkan. Agar ke depan timnas Indonesia benar-benar bisa menampilkan sesuatu yang sesuai harapan publik tanah air. Oke?